Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Tentang pernyataan lu soal politik dinasti. Bagi gua itu fine-fine aja. Kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Enggak, dinasti politik itu sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya. Saya katakan ketika orang kenapa Pak Mahfud diam ada tidak, saya mau ngelarang pakai apa? Uang hukum membenarkan itu pada soal kepantasan, soal etik, moralitas dia menurut itu untuk kepentingan negara apa tidak gitu. Jadi tidak ada larangan dinasti politik kalau dalam arti keluarga menjadi pejabat. Tidak ada larangan secara hukum. Bukan hukum, tidak berlebihan, tapi itu penilaian etik dan moral. Kepantasan. Kalau keluarga berpolitik itu memang betul, itu sangat lazim karena sama aja kalau kita misalnya sekeluarga suka berpolitik, makan malam jadi suka bahas politik, pasti anak-anaknya lebih pintar berpolitik ketimbang orang yang mungkin kerjanya kantoran, apa arsitek ya dan lain sebagainya. Logika itu betul, tapi yang namanya dinasti politik itu harus dimaknainya sebagai suatu cara berpolitik. Nah, jadi ini memang ada literaturnya. Jadi dinasti politik itu adalah cara berpolitik yang pendekatannya zaman dulu, makanya pakai istilah dinasti karena menggambarkan bagaimana zaman dulu itu dinasti raja-raja hanya menggunakan kekuasaan keluarganya untuk diturunkan secara turun-temurun. Jadi bukan soal niatnya baik dan lain sebagainya, bukan soal patriotik, tapi persoalan cara berpolitiknya. Ya, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itulah dibuat aturannya. Dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 2015 itu yang menyebut dinasti politik itu haram hukumnya. Apa yang disebut dinasti politik saat itu? Satu tingkat ke atas, satu tingkat ke samping kiri dan kanan, satu tingkat ke bawah. Artinya ayah, anak, ibu, saudara dan saudari, plus juga dengan istri semenda. Itu yang disebut dengan kategori dinasti politik setidaknya oleh Undang-Undang Nomor 8 2015 yang lalu. Tapi ini nggak cukup. Ada dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu adalah bahwa salah satu dari cabang keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Itu apakah ia bupati, apakah ia wali kota, gubernur atau anggota DPRD, itu semua disebut dengan elected official kan. Yang ada eksekutif, legislatif gitu. Sementara ini syarat yang ketiga, saat yang bersamaan cabang kekuasaan ini juga ngincer jabatan-jabatan yang bersifat elected official gitu. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi dan yang dipraktekkannya sekarang ini per definisi ini adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik itu. Kenapa? Pertama yang maju adalah anaknya sendiri, satu tingkat di bawah. Yang kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga, anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden itu. Nah, oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti, per definisi undang-undang itu tepat gitu. Meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
secara legal, tapi secara isu, secara ide, kita pernah membuat definisi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik. Maka dan oleh karena itu, Ibu Mega dengan Puan nggak bisa disebut dinasti politik. Maka oleh karena itu, Soekarno dengan Mega nggak bisa disebut dinasti politik. Hatta dengan anaknya nggak bisa disebut dinasti politik. Pak Habibie kalau sekiranya keluarganya mau masuk politik sekarang nggak bisa disebut dinasti politik karena nggak masuk dalam 3 kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Bahwa mereka keluarga politik ya, tapi keluarga politik baik secara legal maupun secara moral tidak bermasalah di Republik ini. Jadi kalau anak saya terlibat politik setelah 5 tahun nggak bisa dituduh saya dinasti. Tapi bahwa saya membuat keluarga politik, iya itu sama seperti keluarga olahraga, keluarga TNI, keluarga polisi. Nggak bisa dihadang orang untuk membentuk bentuk keluarganya sendiri. Kenapa ya dilarang ke politik? Karena politik itu jabatan publik. Makanya kalau ketua partai dengan ketua partai bukan dinasti politik. Nggak ada hubungannya itu dengan jabatan publik. Legal dalam pengertian legalistik. Kan nggak ada hukum yang melarang di kita itu. Lalu yang melarangnya apa? Yang melarangnya itu adalah cita-cita kebangsaan, kepentingan publik, dan oleh karena itu kategorinya moral, bukan legal formal. Nah, kalau ada pewarisan kekuasaan tidak melalui pemilu, itu bukan lagi dinasti namanya. Apa namanya itu? Yaitu monarki. Kekuasaan diwariskan tidak melalui pemilu, tapi kalau kekuasaan diwariskan melalui pemilu, itu namanya dinasti. Nggak ada itu untungnya bagi bangsa ini, dinasti politik itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dinasti demi kepentingan bangsa dan negara, itu omong kosong, nggak bisa dibuktikan secara faktual. Yang sudah jelas-jelas dinasti itu demi kepentingan keluarganya sendiri, nggak ada yang lain. Dinasti itu kepentingannya cuma 2. Pertama, bagaimana keluarga itu menguasai akses kekuasaan. Saat yang bersamaan, yaitu jual beli dengan para pemilik modal. Jadi kekuasaan yang di tangan keluarga diperjualbelikan dengan pemilik modal. Itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Terbatas kan, di mana kita di tengah-tengah itu? Nggak ada Pak cerita tentang kita di tengah-tengah itu. Karena dia jual belinya dengan para pedagang, para pemilik modal. Kita yang nggak punya darah biru, kita yang nggak punya modal, wassalam. Tinggal di periferi aja, ke laut aja deh loh, kata anak BG sekarang ya kan, dan seterusnya. Dan oleh karena itulah Bapak sekalian, saya sangat tidak suka dengan dinasti. Ini karena Gibran milihnya Pak Prabowo, coba kalau milihnya Ganjar, nggak ada cerita kalau dia dengan Ganjar sekalipun, saya lawan.